Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama untuk belajar ya. Di sini kita akan membahas materi yang simple. Tapi apa sih materinya? Di sini kita akan kembali membahas tentang sistem bilangan. Yang kenapa sistem bilangan lagi? Karena Bapak tahu pasti sulit untuk dipahami. Jadi Bapak bikin ini biar membantu kalian biar lebih paham lagi. Nah, di sini kita akan mereview ulang tentang konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Jadi mengubah ya. Nah, di sini tentu Bapak ingin men-share tips dan triknya. Bagaimana sih konversi bilangan desimal ke bilangan biner itu biar kita lebih mudah masuk, mudah paham. Nah, di sini Bapak punya yang pertama, perhatikan basisnya. Karena bilangan desimal berbasis 10 dan bisa dilihat di angka kecil di belakangnya. Nah, contohnya seperti ini, 51 desimal. Kalau 2 biner, kalau 8 oktal, kalau heksadesimal 16. Tapi di sini kita akan membahas dua tipe ini dulu ya, tentang desimal dan biner. Nah, metode yang digunakan sebenarnya di sini ada beberapa metode, tapi karena kita masih belajar, kita menggunakan metode pembagian dua ya, dua dulu yang gampang. Nah, langkah berikutnya yaitu perhatikan angka yang dibagi. Jika angka ganjil yang dibagi maka hasilnya pasti sisa 1. Sebaliknya, jika angka genap yang dibagi maka hasilnya pasti sisa 0. Loh, kok 1 dan 0? Kita kembali lagi ke asal mulanya. Kalau bilangan biner itu terdiri dari dua jenis angka, yaitu 1 dan 0. Nah, ini tips dan triknya ya. Kalau ganjil itu pasti sisa 1. Kalau dibagi dua, hasil bilangannya genap, angkanya genap, maka akan habis. Jadi sisa 0. Soal latihan, kita langsung ke intinya saja ya, karena Bapak tahu dijelasin panjang lebar itu akan percuma kalau kita tidak memahami atau tidak minat terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi kita langsung ke soal latihannya. Di sini kita punya ubahlah bilangan desimal di bawah ini ke dalam bentuk biner. Karena materinya sedang dibahas itu ya. Nah, di sini soalnya ada 666 desimal, lalu rubahlah ke dalam bentuk biner. Ingat, angka yang dibagi ganjil pasti sisa 1. Sedangkan angka yang dibagi genap pasti sisa 0. Ini nih yang perlu kita perhatikan dalam tipe soal yang seperti ini. 1 dan 0 kita harus ingat lagi karena ini akan menentukan. Lalu pembahasannya, kita sudah dapat soalnya 666 desimal. Nah, langkah pertamanya yaitu saya seperti ini. Karena kita menggunakan metode bagi dua, tinggal dibagi saja. 666 dibagi 2 itu sama dengan 333. Nah, karena ini genap, yang dibagi itu genap, maka sisanya pasti 0. Lalu kita terus bagi sampai habis. 333 dibagi 2 sama dengan 166. 166 dibagi 2 sama dengan 83. Karena genap sisa 0. 83 dibagi 2 sama dengan 41. Karena ganjil sisa 1.
dan seterusnya sampai habis. Nah, terus dibagi dua sampai habis. Nah, kita sudah mendapat nilai ujungnya ya, nilai akhirnya, yang dimana nilai akhir dari bilangan ini atau soal ini itu pasti 1. Ingat, 1. Nah, di sini nilai akhirnya 2 dibagi 2, tentu sama dengan 1 sisa 0. Nah, ini udah habis, udah nggak ada terusannya lagi. Lalu jangan lupa kita urutkan dari belakang. Kalau kita menulisnya dari belakang, maka kita ambil dari atas. Tuh, atas 66. Jika kita ingin menuliskannya dari samping kiri terlebih dahulu, depan, ya kita tentu yang paling bawah, yang 2 bagi 2. Maka 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 biner. Nah, ini kita mendapatkan nilai yang seperti ini. Jika kurang jelas bisa diulang lagi ya, tapi Bapak rasa dengan contoh yang seperti ini saja udah bagus, udah ngeh lah. Dan ternyata sudah habis. Di sini kita membahas simpel saja ya, nggak perlu rumit-rumit. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow. Dan kalau masih kurang jelas lagi atau mau curhat dan bagaimana, bisa hubungi Bapak. Bapak orangnya ramah kok. Oke, segitu saja yang bisa Bapak sampaikan karena ini materi yang simple. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.